Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke modul plugin yang saya rekomendasikan dan bagaimana cara mengaktifkan atau menyeting masing-masing plugin ini. Oke, nah ada 7 plugin yang saya rekomendasikan untuk situs toko online teman-teman ya. Nah sebetulnya plugin itu sangat banyak ya, ada ribuan ya plugin, namun kita pakai yang kita butuhkan saja. Oke, nah 7 plugin inilah yang saya sarankan untuk teman-teman. Yang pertama adalah plugin SEO by Yoast atau All-in-One SEO Pack atau Rank ya, atau Rank Match kalau tidak salah seperti itu tulisannya ya. Kemudian W3 Total Chess atau WP Super Chess. Nah fungsinya adalah, fungsi plugin yang pertama ini adalah untuk kita mengoptimasi situs kita secara on page ya. Nah ini akan kita bahas lebih detail nanti di modul SEO ya, teknik SEO. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk mengoptimasi situs kita secara on page agar situs kita friendly di mata search engine seperti Google. Oke. Nah, plugin yang kedua yaitu W3 Total Cache ya atau WP Super Cache. Nah, ini fungsinya adalah untuk membersihkan secara rutin ya history atau sampah atau cache yang tersimpan di situs kita, di mana jika kita tidak bersihkan maka ini akan memperlambat loading situs kita. Maka kita butuh plugin yang bisa membersihkan sisa-sisa history atau sampah yang ada di situs kita. Oke. Kemudian yang ketiga adalah Monster Insight for Google Analytics. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengintegrasikan situs kita dengan Google Analytics. Tujuannya adalah agar kita bisa mengecek performa situs kita ya. Nah, jadi berapa visitor per hari ya, kemudian berapa kenaikan page view-nya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang keempat adalah Warframe Security. Nah, ini adalah untuk keamanan ya. Jadi plugin ini untuk membantu keamanan situs kita agar situs kita terhindar dari serangan hacker, malware dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kelima adalah Broken Link Checker. Nah, fungsinya adalah untuk mencek atau menganalisa jika situs kita sudah memiliki banyak postingan atau bahkan sampai ribuan, maka fungsi dari plugin ini adalah untuk membantu kita mengecek apakah ada link yang broken di situs kita. Karena jika terlalu banyak link yang broken di situs kita, maka itu akan mengurangi performa dari situs kita. Oke. Kemudian yang keenam adalah plugin AdThis ya. Nah, plugin AdThis ini adalah plugin sosial media ya. Tujuannya adalah untuk memudahkan visitor kita untuk men-share, apakah itu me-like ya postingan kita, sehingga membantu postingan kita untuk viral di sosial media. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah plugin Updraft Plus. Nah, fungsi dari plugin ini adalah untuk membantu kita memudahkan melakukan backup situs ya. Nah, jika teman-teman memiliki banyak postingan ya di situs Moneyshare atau di situs toko online yang kemudian teman-teman lupa membackup-nya ya, kemudian terjadi sesuatu misalkan error atau diserang hacker atau kena malware dan tidak bisa dipulihkan. Nah, inilah dia kerugian kita jika tidak kita backup ya. Nah, jika kita sudah backup ya, jika terjadi suatu saat terjadi apa-apa dengan situs kita, maka kita bisa menginstal ulang situs kita, kemudian merestore backup yang telah kita simpan. Jadi kita tidak mengulang lagi dari awal. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar cara menginstal ya, cara menginstal atau cara mengupload plugin ini ke situs kita. Oke. Nah, sekarang kita login terlebih dahulu ke situs toko online kita. Nah, di sini saya sudah login ya. Teman-teman pergi ke bagian plugin di sini, kemudian kita klik terlebih dahulu install plugin ini ya. Jadi plugin apa saja yang secara default sudah terinstall di situs kita. Oke. Nah, inilah dia plugin-plugin yang sudah terinstall di situs kita ya. Nah, adapun Akismet ini sebetulnya tidak kita butuhkan ya, tidak efektif ini. Ini juga kita tidak pakai ini ya. Kita deaktifkan saja. Kita akan memakai WP Super Chess ya, Super Cache. Nah, ini kita hapus saja. Bold action, kemudian delete ya. Apply. Nah, tinggal sekarang plugin
really simple SSL yang sebelumnya telah kita install. Oke. Nah, sekarang kita akan install ya satu persatu dari plugin ini. Oke, kita tinggal add new di sini. Nah, ada dua cara ya menambahkan plugin ya ke situs kita. Cara yang pertama adalah langsung dari dashboard dengan cara mengetikkan nama plugin di sini. Oke, coba kita praktekkan. SEO Yoast ya. Oke, nah di sini teman-teman langsung install now di sini. Nah, di sini apakah teman-teman ingin langsung mengaktifkan atau menambahkan terlebih dahulu plugin, semua plugin ini baru diaktifkan nanti secara massal juga bisa ya. Oke. Nah, itu cara pertama ya. Jadi kita langsung mengetikkan nama plugin di sini. Nanti kita tinggal install now. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita upload plugin di sini ya. Nah, di sini kita klik bagian upload. Nah, teman-teman cari terlebih dahulu pluginnya. Misalkan teman-teman ingin mengupload plugin namun tidak ketemu ya di dashboard. Nah, teman-teman bisa mencarinya di Google, misalkan Monster Insight misalkan ya. Monster Insight ya. Saya plugin WordPress. Nah, misalkan di sini ada yang free kayaknya. Nah, di sini ada Monster Insight yang versi gratis. Kita unduh di sini ya. Kita download. Nah, di sini saya akan menambahkannya ya. Teman-teman tinggal browse di sini. Nah, di sini kita menyimpannya misalkan di Monster Insight. Coba saya cek apakah apa nama pluginnya. Di sini Google Analytics 4 ya. Nah, ini dia ya. Kemudian kita open dan install now. Nah, di sini dia sudah selesai menginstal plugin. Jadi ada dua cara ya. Jadi yang pertama kita langsung add di dashboard kita. Yang kedua dengan cara mengupload ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung install di dashboard WordPress saja ya di sini ya. Jika tidak ketemu di sini baru kita gunakan fitur upload plugin. Oke. Nah, di sini saya akan upload terlebih dahulu semua plugin ini ya. Nah, jika video ini saya pause dulu. Nah, jika sudah selesai saya akan kembali. Nah, di sini saya sudah selesai menginstal semua plugin ini. Ada satu lagi plugin yang saya hampir lupa ya, yaitu AMP ya. Nah, AMP ini fungsinya adalah untuk mempercepat loading situs kita di smartphone atau gadget. Oke. Nah, di sini saya sudah selesai menginstal semua plugin yang saya rekomendasikan. Ini caranya sangat mudah ya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan ini, copy ini, kemudian paste di sini, kemudian teman-teman copy lagi. Jadi nanti misalkan seperti ini ya, ada plus, teman-teman copy kemudian paste di sini, teman-teman tinggal install di sini. Oke. Nah, karena saya sudah menginstall semuanya, coba kita cek ya. Kita akan aktifkan secara massal. Oke. Nah, di sini sudah saya tambahkan semua plugin yang saya rekomendasikan di sini. Oke, sekarang kita akan aktifkan ya secara bold ya. Nah, di sini kemudian ini kita hilangkan centangnya karena sudah aktif ya. Nah, kita aktifkan secara massal. Oke. Kemudian di sini activate. Kemudian apply. Nah, di sini sudah aktif ya semuanya. Nah, di sini ada beberapa plugin yang minta diverifikasi. Oke. Nah, di sini misalkan di sini offline minta verifikasi, jadi mereka minta email ya. Kita masukkan saja emailnya. Nanti plugin ini ya akan mengirimkan konfirmasi ke email kita. Oke. Nah, di sini kita centang no saja ya. Apakah teman-teman ingin mendapatkan email promosi dari Orphan? Nah, tidak ya, agar email kita tidak penuh dengan email promosi. Nah, di sini kita centang, kemudian continue. Nah, di sini no thanks karena kita menggunakan yang gratis saja. Oke. Nah, di sini semua ada, di sini juga ada ya, Updraft Plus juga ada notifikasi di sini. Di sini kita hilangkan saja. Oke. Nah, di sini semua plugin ini sudah aktif ya. Nah, pada video selanjutnya
saya akan mengajarkan teman-teman untuk menyeting masing-masing plugin ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.